Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisya Angelina dengan NIM 2357301049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan materi pada praktikum pertemuan 5, yang mana kita diminta untuk menerapkan kembali pada proyek yang telah kita buat sebelumnya. Nah, apa saja sih materi yang telah dibahas di pertemuan 5? Nah, yaitu yang pertama ada toolbar dan option menu, yang mana toolbar berfungsi sebagai action bar yang menampilkan judul aplikasi, tombol navigasi, misalnya back, menu driver. Nah, terus ada menu aksi, yang mana terdapat search, setting, logout, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada web view, yang mana web view merupakan komponen yang memungkinkan aplikasi menampilkan konten web seperti halaman HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, langsung di dalam aplikasi tanpa harus membuka browser. Nah, yang ketiga itu materinya ada tentang vektor asset, yang mana merupakan gambar berbasis vektor yang digunakan dalam aplikasi Android seperti tombol, logo, dan elemen UI lainnya. Nah, berbeda dengan gambar PNG atau JPG, gambar vektor akan tetap tajam di semua ukuran layar. Nah, jadi pada project Klik Cuci Apps yang telah kami buat ini, nah kami akan menerapkan yang mana pada perintah di Classroom itu terapkan vektor asset untuk menambahkan icon pada tombol yang sudah dibuat. Nah, di sini kita terlebih dahulu buat folder pertemuan 5. Nah, di sini di dalam folder pertemuan 5 ini terdapat Viv Activity, layanan activity, dan web view activity. Nah, karena tadi kita diminta untuk terapkan vektor asset, nah di sini saya sudah terapkan vektor asset itu di web view activity. Nah, di bagian ini ya, yang mana di sini kita menggunakan ikonnya itu icon back. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat dua subhalaman baru yang menampilkan yaitu link yang sesuai dengan tema proyek kita. Nah, di sini saya sudah buat di layanan activity. Nah, di sini saya sudah membuat dua button, yang mana button yang pertama itu menampilkan bagaimana artikel, bagaimana jaga kualitas pakaian kita. Terus kedua ada button artikel, yang mana terdapat artikel bagaimana perawatan pakaian. Nah, jadi di sini ada dua tombol yang mengarahkan ke halaman web view yang berbeda. Nah, URL web view ini kita sesuaikan dengan tema kita, yaitu tentang perawatan pakaian. Perawatan pakaian sama tadi jaga kualitas pakaian. Karena proyek kita sendiri itu temanya adalah Klik Cuci, yaitu aplikasi laundry. Kemudian saat masuk ke subhalaman yang ada, terapkan toolbar dan tombol kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini kita sudah terapkan itu di Viv Activity. Nah, di sini sudah kita setting toolbarnya supaya ada title, subtitle, dan tombol back. Nah, di sini. Oke. Lalu ada override font on create item select. Nah, ini itu event kalau item menu dipilih. Nah, kalau tombol back di toolbar ditekan, dia kembali ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau pilih menu search, terus ini juga ada kita pilih menu untuk melakukan setting. Nah, kalau selain tiga itu berarti jalankan default. Yang mana artinya di halaman 50 activity dan web activity itu ada toolbar. Nah, ada tombol kembali back ke halaman sebelumnya, lalu tombol back jalan dengan benar dengan menggunakan on back preset, this better on back preset. Oke, di sini kita diminta untuk ini dulu di Android Manifest itu user permission internet. Nah, di sini saya sudah terapkan user permission. Ini ya. Sebenarnya ini tuh fungsinya untuk kita meminta izin ke Android supaya aplikasi kita boleh mengakses internet. Nah, kenapa sih kita butuh ini? Nah, karena di aplikasi kita tadi ada fitur web view yang membuka website seperti Cleanpedia. Nah, untuk mengambil halaman web itu dari internet, nah Android itu perlu tahu bahwa aplikasi kita itu boleh pakai internet. Nah, kalau tidak ada user permission, nah web kita itu tidak bisa load ke halaman. Nah, halaman web view akan
kosong atau akan terjadi error. Nah, atau fitur lain yang butuh internet seperti API, gambar dari internet dan lain-lainnya juga bakalan gagal. Maka kita gunakanlah si user permission internet ini ya. Nah, di sini saya sudah buat untuk tampilannya. Nih, untuk tampilan si dua sub halaman tadi. Nah, ini ya. Nah, di sini terdapat button to perawatan pakaian. Nah, di sini ketika kita klik si button to perawatan pakaian ini, dia akan mengarahkan ke halaman artikel tadi. Nah, juga begitu juga dengan button to jaga kualitas. Nah, ini juga akan mengarah ketika kita klik button jaga kualitas ini, dia juga akan mengarahkan ke halaman web view tadi. Oke, nah di sini saya sudah terapkan untuk Android ID-nya, layout-nya, semuanya sudah saya terapkan untuk constraint-nya juga. Kemudian di Viv XML ini itu untuk toolbar dan web view-nya di sini saya sudah terapkan. Ini seperti ini. Nah, menggunakan Android ID-nya juga saya sudah terapkan. Terus layout-nya juga, constraint-nya, color, semuanya saya sudah terapkan. Oke, lalu di lagi tadi yang untuk toolbar tadi ya. Layanan. Nah, ini untuk dua halaman tadi. Ini untuk tampilan si web view-nya ini, ukurannya kita sesuaikan. Seperti ini sudah saya atur. Kemudian, nah, untuk menambahkan vektor aset itu bagaimana sih? Nah, ini ya kita teman-teman, kita tinggal drawable aja. Kita klik kanan, lalu new vektor aset. Nah, ini kita tinggal pilih aja nih, mau cari ya, misalnya home, icon to home. Ini teman-teman. Ini kita tinggal pilih aja mau icon apa yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini tinggal kita klik next aja, finish. Nah, jangan lupa kita rename dulu untuk name-nya. Nah, itu seperti itu untuk menggunakan vector asset. Nanti kita tinggal masukkan aja ke activity-nya. Untuk codingan yang ada di dalam setiap activity, yang pertama itu ada Viv activity. Nah, ini kita tidak lupa untuk import library yang dibutuhkan dulu. Lalu ini activity untuk menampilkan halaman web view. Terus kita membuat variabel binding untuk akses ke komponen di activity 50. Nah, kita menggunakan binding. Lalu di sini, nah ini supaya layout itu bisa sampai ke tepi layar. Ini kita inisialisasi dulu bindingnya. Kemudian supaya layout tidak ketutupan status bar, nah sini kita setting. Kemudian setting untuk toolbarnya supaya ada title, subtitle, dan ada tombol back. Nah terus ini adalah ambil dari intent dari web yang telah yang ingin kita tampilkan. Terus ini juga load URL ke web view-nya, mana supaya buka webnya itu di dalam aplikasi, bukan pindah ke browser. Nah, jadi ketika kita klik tadi si button misalnya artikel perawatan tadi itu, dia langsung ke dalam aplikasi webnya itu muncul, bukan di dalam browser. Nah, sini kita aktifkan JavaScript di web view. Nah, kalau URL tidak null, langsung dibuka. Lalu membuat menu di toolbar. Kemudian ini adalah event kalau item menu dipilih. Nah, kalau tombol back di toolbar itu ditekan, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kalau kita mau pilih juga, ini ada menu search sama menu untuk setting. Nah, lalu ini ada handle kalau pengguna tekan tombol back di HP. Nah, kalau bisa kembali ke halaman web sebelumnya. Nah, lakukanlah ini kalau tidak bisa keluar dari activity. Oke, itu untuk Viv activity. Kemudian ini untuk layanan. Nah, di dalam layanan ini kita tidak lupa untuk import library dan kelas yang diperlukan. Kemudian deklarasikan kelas layanan activity. Kemudian buat variable binding untuk mengakses view di layout activity. Nah, kemudian ini fungsi yang dipanggil saat activity pertama kali dibuat. Nah, kita menggunakan override fun uncreate. Nah, kemudian ini ada enable edge to edge yang mengaktifkan tampilan layar penuh termasuk area notifikasi. Nah, kemudian ini inisialisasi binding dengan layout in Flutter. Kemudian set tampilan layout ke layar menggunakan set content view. Kemudian menyesuaikan padding supaya tidak ketutupan oleh sistem UI seperti status bar atau navigation bar. Nah, kita menggunakan view compact set on a play window inside listener. Nah, kita gunakan ini. Kemudian membuat action saat tombol button to jaga kualitas pakaian ditekan, maka dia akan pindah ke halaman Viv activity. Yang mana di dalamnya itu terdapat link dari dapat web
yang ada mengenai artikel tentang kualitas warna pakaian ini. Nah, mengirim data URL ke Fifth Activity. Nah, mengirim info tombol mana ditekan, terus menjalankan activity baru. Nah, lalu membuat action tombol button to perawatan pakaian. Nah, ketika kita klik, dia akan pindah ke Fifth Activity dan mengirimkan info tombol mana yang ini mengirimkan data URL lain ke Fifth Activity dan mengirim info tombol mana yang ditekan dan menjalankan activity baru. Itu untuk layanan activity. Kemudian yang terakhir itu ada web view activity. Jangan lupa kita import library-nya yang dibutuhkan. Terus ini activity untuk menampilkan halaman web sederhana. Kemudian kita menggunakan private let init for binding, yang mana itu membuat variabel binding untuk akses elemen di activity web view XML. Lalu ini mengatur tampilan agar full ke tepi layar. Terus inisialisasi binding, menggunakan binding activity web view binding, terus menyesuaikan padding layout supaya tidak ketutupan sistem UI. Terus ada setting toolbar, di mana title dan subtitle masih di komen. Jadi toolbar itu cuma tombol back saja. Nah, nyalakan tombol back. Kemudian ini untuk ikonnya itu, icon backnya. Lalu ini ada setting web view supaya web dibuka di dalam aplikasi. Nah, bukan di browser. Nah, aktifkan JavaScript di web. Kemudian membuat menu di toolbar, inflat menu dari menu XML, terus menangani tombol back di web view. Nah, kalau web view bisa mundur ke halaman sebelumnya, kalau nggak bisa keluar dari activity. Nah, terus yang terakhir ini, saat item menu diklik. Nah, kalau klik tombol back di toolbar, nah kalau bukan tombol back, jalankan default. Oke, langsung saja kita run terlebih dahulu. Nah, ini kita klik mulai, login. Nah, kita pilih yang artikel ini karena temanya itu saya masukkan itu tentang artikel. Nah, ini kita klik aja yang tentang artikel tentang perawatan pakaian. Nah, maka dia akan mengarahkan nih ke web Cleanpedia tentang cara menggunakan pakaian, pewangi pakaian yang tahan lama tanpa merusak pakaian. Nah, dia itu langsung buka di aplikasinya, bukan di browsernya. Nah, ini ada tampilan untuk search sama setting. Nih. Nah, seperti itu. Ini vektor aset tadi kita terapkan. Nah, ini bisa diklik. Nah, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, begitu juga yang jaga kualitas pakaian. Ini sini saya di sini saya menampilkan halaman artikel bagaimana cara kualitas warna pakaian dengan cara menyuci baju yang tepat. Nah, oke. Ini juga ada search-nya sama setting. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini tombol back-nya juga berfungsi. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.